Gadis ini jelas tidak memiliki aura tingkat kultivasi apapun, jadi bagaimana dia bisa membangkitkan aura kuat yang baru saja menghilang. Pertama, Lin Nan, anak yang hanya berada di tingkat Raja Dewa, mengejutkan semua orang. Sekarang ada gadis lain seperti ini. Bagi sebagian besar orang berkuasa yang hadir saat ini, sulit menjelaskan terjadinya situasi aneh ini. Desir, namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi selanjutnya. Semua tanda dao mulai mengalir ke tubuh Yusiner dengan liar. Semua orang juga merasakan aura yang sangat kuat untuk pertama kalinya dan sedikit tertegun. Langkah batu pertama aman. Melihat semua tanda dao telah dimakan oleh Yusiner, Yu Fengyang segera menjelaskan kepada semua orang sambil tersenyum. Apa? Orang-orang terkuat yang melihat adegan ini tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Karena mereka sama sekali tidak melihat apa yang dilakukan Yusiner. Mungkinkah dia hanya berdiri di sana sebentar? Orang tua, kau tidak bermaksud mempermainkan kami, kan? Pada saat ini, masih ada orang kuat yang jelas-jelas tidak mempercayainya, dan langsung bertanya kepada Yu Fengyang dengan penuh perhatian. Tidak, sepertinya ada yang aneh dengan gadis itu. Semua energi dan aura dari anak tangga batu pertama telah ditelannya. Sebelum Yu Fengyang sempat berbicara, seorang pria kuat segera menjelaskan kepada semua orang dengan nada agak bingung. Sebenarnya dia tidak perlu menjelaskannya, semua orang sudah melihat semuanya. Bingung, tidak mengerti. Pada saat ini, semua orang sangat bingung tentang kondisi gadis itu. Tetapi Yu Fengyang tidak berniat menjelaskan dan selalu tersenyum tipis. Namun, Yusiner tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Dia bahkan tidak melihat ke arah semua orang dan melangkah ke tangga batu kedua lagi. Keadaannya saat itu seperti sedang tertidur, bingung dan tidak bisa dimengerti. Tertawa. Selanjutnya, setelah Yusiner melangkah ke anak tangga batu kedua, dia mulai melahapnya dengan panik lagi. Terlebih lagi, masih belum ada aura seorang kultivator di tubuhnya. Seolah-olah tanda-tanda dao itu telah menemukan semacam jalan keluar dan dengan cepat mulai mengembun di tubuh Yusiner. Tak lama kemudian, anak tangga batu yang kedua ditelannya lagi. Orang tua, apa sebenarnya yang terjadi? Seorang pria kuat jelas merasakan ada sesuatu yang salah dan segera membuka mulutnya untuk bertanya pada Yu Fengyang. Akan tetapi, saat dia menoleh, dia tidak menemukan jejak Yu Fengyang, dan sedikit tertegun. Mendesis. Pada saat ini, hampir sebagian besar orang terkuat telah mengerti bahwa masalah ini mungkin merupakan jebakan yang dibuat oleh orang tua itu. Cepat basmi dia, kalau tidak seorang pun dari kita akan bisa mendapatkan warisan langit dan bumi. Reaksi semua orang sama. Mereka semua tahu bahwa sumber kejadian itu adalah gadis itu, jadi seseorang segera berteriak keras. Wus, weseses, weseses. Dalam sekejap, aura energi yang menyesakkan muncul dari hampir setengah lusin pria kuat dan menyerbu menuju Yusiner. Hahaha, sudah terlambat. Namun, pada saat ini, suara Yu Fengyang muncul di udara, disertai tawa yang meriah. Tidak bagus. Kepulan-kepulan. Tepat ketika 5 atau 6 orang terkuat yang sudah menyerbu itu gemetar dalam hati mereka, tiba-tiba terdengar suara seperti suara semangka yang dipotong. Detik berikutnya, orang-orang kuat itu jatuh ke tanah, tanpa kehidupan apapun. Mendesis. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, jelas tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Namun, pemandangan yang begitu mengejutkan memasuki pikiran Lin Nan pada saat pertama, menyebabkan alisnya mengernyit erat. Kamu Siner. Terlebih lagi, begitu dia mendengar suara di belakangnya dan menggunakan persepsinya untuk menyelidiki, dia menemukan kehadiran Yusiner. Tetapi dia segera memikirkan kuncinya. Yu Fengyang membiarkannya memasuki altar surga dan bumi. Apakah dia ingin dia membuka alam rahasia surga dan bumi? Jika Anda memikirkannya dengan cara ini, maka semuanya masuk akal. Namun, Yusiner tidak memiliki energi sejati sebelumnya, jadi apa yang sebenarnya telah dia alami dalam waktu sesingkat itu? Kakak Lin. Pada saat ini, Yusiner tampaknya telah menyadari kehadiran Lin Nan dan benar-benar memanggilnya dengan manis. Mendengar suara gadis itu, orang-orang terkuat di belakang semuanya tercengang. Sial, apakah mereka berdua saling kenal? Seorang anak setingkat Raja Dewa sudah cukup mengejutkan bagi mereka, tetapi saat ini kebetulan ada gadis lain. Terlebih lagi, gadis ini bahkan lebih aneh dan lebih kejam daripada anak di alam Raja Dewa itu. Bagaimana kelima sahabat itu meninggal? Tidak seorang pun yang dapat memahami keadaan Yusiner saat ini, bahkan Lin Nan. Namun Lin Nan tahu lebih banyak dari orang-orang terkuat itu. Mungkin setiap orang telah terlibat dalam konspirasi besar. Dan Yusiner adalah keturunan gerbang Tiandi. Selain itu, tidak ada penjelasan lain yang masuk akal. Siner, ayo. Menghadapi situasi ini,
yang bisa dilakukan Lin Nan hanyalah mempercepat pemahamannya sebanyak mungkin, dan berusaha menyelesaikan pemahamannya sebelum Yuxiner selesai melahap jejak Dao kuno ini. Adapun siapa yang akan memperoleh warisan, dia tidak lagi peduli sama sekali. Karena realisasi ini telah memperdalam pemahamannya tentang kekuatan tempur dan semangat juang, dia hanya ingin mewujudkan lebih banyak hal daripada memperoleh warisan. Setelah mendengar perkataan Lin Nan, Yuxiner segera mengangguk, lalu berbicara kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tertawa, hampir pada saat yang sama, gadis itu telah melangkah ke anak tangga batu ketiga dan mulai melahap dengan panik lagi. Bersikaplah baik, ketika Lin Nan melihat kecepatan menelan yang gila ini, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Kali ini dia tidak lagi mengejar stabilitas, melainkan memanfaatkan waktu untuk beradu kecepatan dengan Yuxiner. Praktisi lainnya hanya bisa menonton tanpa daya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan pelajaran yang dipetik dari para praktisi itu, siapakah di antara mereka yang berani maju? Apakah dia mencari kematian? Namun tak lama kemudian, perhatian semua orang tertuju pada Lin Nan. Bagaimanapun juga, Yuxiner tidak perlu melakukan apapun, tetapi Lin Nan berbeda. Pada saat ini, Lin Nan berpacu dengan waktu, secara bertahap mengerahkan seluruh kemampuannya, tidak lagi memeriksa kondisi Yuxiner. Cahaya warna-warni berkelebat di tubuhnya, dan dia mampu memahami satu lapis tangga batu dengan sangat cepat. Dengan cara ini, kecepatan Lin Nan meningkat pesat, dan dia segera menjauhkan diri dari Yuxiner. Semuanya, jangan hanya berdiri di sana. Karena warisan tidak dapat diperoleh, mari kita cari harta karun lainnya. Tepat ketika semua orang merasa putus asa, seseorang di antara kerumunan berbicara lagi. Ya, ada begitu banyak harta karun di gunung ini. Cici. Hampir segera setelah semua orang bereaksi, semua orang terkuat yang hadir bergegas ke segala arah. Perjalanan ke alam rahasia surga dan bumi ini membuat mereka merasa sangat tertekan. Pertama, seorang kultivator seperti Lin Nan, yang berada di tingkat Raja Dewa, muncul, dan kemudian seorang gadis seperti Yuxiner muncul. Seolah-olah warisan langit dan bumi ini khusus ditetapkan untuk mereka berdua, dan tidak ada tempat bagi orang lain. Tak lama kemudian, semua orang menemukan harta karun yang tampak mengambang di mana-mana dari luar. Tetapi setelah mereka melihat harta karun itu, mereka semua tercengang. Ternyata harta karun itu hanyalah hantu, bukan entitas nyata. Dapat pula dikatakan bahwa mereka tertarik dengan penampakan harta karun tersebut, sehingga mereka pun bergegas masuk secepat mungkin. Oh, aku ingin membasmi seseorang. Pada saat ini, di antara sekian banyak orang kuat, seorang kultivator segera mengeluarkan raungan marah, dan bahkan mengepalkan tinjunya erat-erat. Ledakan. Sembari berbicara, dia segera mengaktifkan energi sejatinya dan melepaskannya dengan ganas ke udara. Klik. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam sekejap. Energi dahsyat yang dikeluarkan oleh orang terkuat ini bagaikan lembu tanah liat yang dilemparkan ke laut, tanpa menimbulkan riak apapun. Namun, tiba-tiba muncul sambaran petir di langit dan menghantamnya dengan keras. Lalu, dengan suara keras, lelaki kuat ini hancur berkeping-keping tanpa sempat memberikan perlawanan. Dengan baik, seperti halnya lelaki terkuat ini, orang-orang lainnya yang tertekan dan tidak mampu meluapkan emosinya pun menjadi sangat ketakutan saat melihat kejadian tersebut hingga membuat leher mereka langsung menciut dan raut wajah mereka pun berubah jelek dalam sekejap. Untungnya, seseorang belajar dari pengalaman sebelumnya, kalau tidak, mereka semua pasti mati di sini. Lihat, gadis itu akan menyusul bocah dari alam Raja Ilahi itu. Setelah hening sejenak, perhatian semua orang segera tertuju pada dua orang di tangga batu lagi. Terlebih lagi, semua orang segera menemukan bahwa Yuxiner dan Lin Nan hanya berjarak 3 langkah batu. Hanya dalam waktu singkat, mereka berdua telah mencapai lebih dari 30 lantai anak tangga batu. Dari sini, tampaknya kecepatan menelan Yuxiner masih sedikit lebih cepat. Apakah itu tampak berguna? Siapa bilang tidak ada gunanya? Ketika mereka berhasil mendapatkan warisan, kita akan membasmi mereka. Karena kita tidak bisa mendapatkannya, orang lain tidak bisa membiarkan mereka mendapatkannya secara cuma-cuma. Segera setelah itu, suara sumbang tiba-tiba terdengar di telinga semua orang, menyebabkan semua orang yang hadir menggertakkan gigi secara diam-diam dan berdiri pada sudut yang sama dengan cara yang mengejutkan dan bulat. Namun mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika salah satu orang terkuat di antara mereka memperoleh warisan atau harta karun tersebut. Seperti kata pepatah, orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Para praktisi itu jelas-jelas mengincar harta karun di gunung, itulah sebabnya mereka menyerbu masuk tanpa pikir panjang. Padahal mereka tidak mempertimbangkan akibatnya, sehingga pada saat ini mereka dihadapkan pada dilema. Saya ingin pergi, tetapi saya tidak sanggup meninggalkan warisan dan harta karun di sini. Tetapi jika dia tidak keluar,
masih belum diketahui apakah dia akan mati di sini. Jadi, tidak seorang pun berbicara sekarang, dan semua orang hanya menatap Lin Nan dan Le Siner dengan tenang. Waktu berlalu setiap detik, setiap jam terasa seperti satu abad. Namun anehnya, tidak peduli seberapa keras Le Siner mengejar, Lin Nan tidak mampu lagi memperpendek jarak di antara tiga anak tangga batu itu. Kita hampir sampai di puncak. Seiring berjalannya waktu, semua orang menemukan bahwa Lin Nan akhirnya menginjak anak tangga batu ke-81. Selama dia menunggu sedikit lebih lama, Lin Nan akan dapat mencapai puncak dengan sukses. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada saat itu. Suasana hati setiap orang kuat yang hadir tidak dapat menahan sedikit gemetar. Tertawa. Namun, pada saat ini, aura yang kuat dan padat tiba-tiba muncul dari tubuh Lin Nan. Apakah ada terobosan? Semua orang adalah orang yang berpengalaman, dan mereka segera menyadari bahwa energi padat yang dipancarkan Lin Nan kali ini adalah tanda terobosan yang akan datang. Orang aneh. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati, wajah mereka pun semakin jelek. Mampu menerobos dalam situasi seperti itu mungkin hanya Lin Nan yang bisa melakukannya. Tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan ini. Namun, pada saat ini, hati Lin Nan tiba-tiba bergerak, dan peta bintang di benaknya mulai mengalir perlahan. Dia sendiri paham bahwa ini adalah tanda terobosan yang akan datang, jadi dia langsung menjadi bersemangat. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa menerobos ke alam dewa ilahi. Cici. Namun, tepat ketika perhatian semua orang terfokus pada Lin Nan, perubahan baru terjadi di pihak Yu Xiner. Seperti Lin Nan, seluruh tubuh Yu Xiner tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat dan padat. Tampaknya, dia juga berada di ambang terobosan. Tidak, mengapa gadis ini seperti ini? Namun detik berikutnya, terdengar teriakan di antara orang-orang berkuasa di alam dewa. Apa yang terjadi? Jelaslah bahwa tidak semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, jadi mereka secara alami melepaskan indera spiritual mereka untuk menyelidiki dengan cermat. Namun tak lama kemudian semua orang terdiam. Pada saat ini, aliran energi sejati mengalir keluar dari tubuh Yu Xiner, meletus dengan suasana yang menyesakkan dan menindas. Terlebih lagi, wilayah Yu Xiner akhirnya mulai berubah. Tahap awal alam Raja Ilahi, tahap tengah alam Raja Ilahi, tahap akhir alam Raja Ilahi. Dalam waktu yang sangat singkat, Yu Xiner benar-benar melintasi beberapa alam secara berurutan, dan tingkat kultivasinya langsung melambung ke tahap akhir Dewa Ilahi. Semua orang tercengang dan bola mata mereka nyaris keluar dari rongganya. Ini terlalu konyol. Bahkan kultivator manapun, bahkan para jenius kuno, tidak akan pernah mampu menembus penghalang 3 tingkat dalam waktu sesingkat itu. Segala sesuatu di depan mereka telah menjungkir balikkan kognisi setiap orang, tetapi itu memang ada dalam kenyataan. Ledakan. Saat berikutnya, Lin Nan menanggung beban berat dan akhirnya mencapai puncak gunung. Pada saat ini, otaknya tiba-tiba memancarkan energi kuat yang hampir mencekiknya. Alam dewa, Lin Nan akhirnya berhasil menerobos saat ini. Tanpa bantuan ramuan apapun, ia berhasil menerobos ke alam dewa hanya dengan mengandalkan kemauannya sendiri yang kuat. Selain itu, ia juga berhasil memahami rahasia utama dari 81 anak tangga batu. Kakak Lin, aku juga sudah selesai. Tepat saat Lin Nan hendak istirahat sejenak, suara Yu Xiner tiba-tiba muncul di telinganya. Lin Nan segera menoleh ke belakangnya, dan benar saja, dia tidak lagi merasakan sedikit pun aura Dao. Xiner, apakah kamu menghabiskan semua energi ini? Dia menatap Yu Xiner dengan tak percaya dan bertanya dengan nada bingung. Namun, mata Yu Xiner saat ini menunjukkan ekspresi tak berdaya. Aku tidak tahu, benda-benda itu selalu masuk ke tubuhku. Kakak Lin, apakah aku harus membayarnya? Yu Xiner menoleh ke belakang dan mendapati bahwa cahaya di tangga batu di belakangnya telah menghilang. Dia segera bertanya dengan suara rendah dengan sedikit gugup. Dengan baik, Lin Nan hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi masih menggelengkan kepalanya sedikit. Hei, nak, lumayan juga. Tepat saat Lin Nan hendak mengatakan sesuatu, sesosok aneh tiba-tiba muncul di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Brengsek, Lin Nan tertegun sejenak, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah lelaki tua bernama Yu Fengyang. Wus, WSSS. Pada saat ini, orang-orang terkuat di bawah tidak dapat menahan diri lagi dan mereka semua mengerahkan energi sejati mereka untuk bergegas ke puncak gunung. Karena Yu Xiner telah melahap semua tanda Dao, orang-orang kuat ini tidak menemui rintangan apapun saat mereka bergegas, dan segera tiba di depan ketiga orang itu. Wah, mana warisannya? Karena belum melihat apa warisan langit dan bumi itu, orang-orang berkuasa itu tetap bertanya di tempat dan tidak menyerah. Meskipun mereka benar-benar ingin tahu apa yang disadari Lin Nan di tangga batu, mereka tidak bertanya secara langsung. Lagi pula, di sini kan banyak orang,
jadi lebih baik hal semacam ini tidak diketahui orang lain. Namun, dengan begitu banyak orang, setiap orang memiliki pemikiran kecilnya sendiri, jadi setiap orang telah mengarahkan ujung tombak mereka ke Lin Nan dan siap untuk memulai bersamanya. Karena orang ini adalah orang pertama yang mencapai puncak, dia pasti mendapatkan warisan langit dan bumi. Haha, pergilah dari sini, jangan ganggu saudaraku. Siapa yang mengira bahwa di hadapan puluhan orang kuat, Lin Nan tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda rasa takut, dan bahkan berbicara sambil tersenyum tipis. Kalau hari ini kau tidak memberitahuku isi warisan itu, berarti kau sedang mencari kematian. Suara mendesing. Dalam sekejap, seorang pria kuat, Cao Helinan, menyerbu dengan kecepatan tinggi, dengan satu tangan membentuk cakar, yang samar-samar memancarkan lapisan cahaya merah darah. Ketika melihat cahaya ini dan tindakan pihak lain, Lin Nan langsung mengerutkan kening. Karena pada saat ini, lelaki tua yang muncul dalam keajaiban kuno itu tiba-tiba muncul dalam benaknya. Oh, mati. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa Lin Nan akan mengucapkan dua kata ini saat ini. Meskipun mereka semua berada di alam dewa penguasa yang terkuat, alam dewa penguasa masih terbagi menjadi 4 alam kecil. Terlebih lagi, Lin Nan baru saja mencapai terobosan dan wilayahnya belum stabil. Akan berlebihan jika mengatakan ini. Klik, namun, apa yang terjadi selanjutnya, semua orang yang baru saja bergegas ke puncak gunung tercengang. Lin Nan benar-benar hanya mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher orang itu tanpa ragu-ragu dan berhasil dalam satu gerakan. Situasi ini seolah-olah orang terkuat di hadapannya telah menaruh lehernya di tangan Lin Nan. Ini, semua orang tercengang. Apakah ini benar-benar orang yang baru saja menerobos ke alam dewa ilahi? Bagaimana bisa begitu dahsyat? Tahukah kamu? Lelaki terkuat di seberang sana sudah berada di tahap akhir alam dewa ilahi, sedangkan Lin Nan baru saja menerobos. Klik, segera setelah itu, energi sejati Lin Nan melonjak cepat di telapak tangannya, langsung mematahkan leher lawan. Meneguk, ledakan, saat darah menyembur keluar dari mulut pria kuat ini, Lin Nan segera membuang tubuhnya. Sekarang, waktunya memberi peringatan kepada orang-orang hebat ini. Siapa yang tidak setuju? Ayo, Lin Nan menyunggingkan senyum sinis di wajahnya, lalu berteriak dengan suara berat kepada kerumunan yang tercengang. Desir, begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin orang kuat mulai mundur dengan cepat, takut mereka akan digunakan sebagai senjata oleh orang lain. Kalau kau tidak punya nyali, pergi saja dari sini dan berhenti bicara omong kosong. Lin Nan melirik sekeliling dengan tatapan tajam dan mendapati bahwa orang-orang kuat ini membuatnya terdiam. Dia segera mengatakan sesuatu dengan nada menghina. Apakah ini masih yang terkuat? Sungguh menyedihkan bahwa orang yang paling berkuasa yang dapat memanggil angin dan hujan di kota kekaisaran telah menjadi begitu sengsara di sini. Hahaha, pergilah. Mau kemana? Kalau ke sini, kamu pasti mati. Namun kemudian, Yu Fengyang mencibir dengan suara rendah dan berteriak pada semua orang. Apa, kamu hanya berada di level Raja Dewa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini? Apakah kamu tidak takut kami akan membasmimu? Pada saat ini, seorang pria kuat di sisi berlawanan segera berbicara kepada Yu Fengyang dengan nada menghina. Salah. Namun, pada saat ini, Lin Nan mungkin satu-satunya yang relatif tenang. Dia teringat dengan kejadian saat Yu Fengyang memintanya memasuki altar langit dan bumi, dan juga teringat dengan keadaan di Gunung Warisan Langit dan Bumi, jadi dia hanya menonton dengan dingin dan tidak berbicara. Apakah aku tidak punya kualifikasi? Hahaha, coba lihat ke belakang, apakah kamu masih bisa keluar? Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara kepada semua orang dengan senyum ganas di wajahnya. Baru pada saat inilah semua orang akhirnya mengerti apa yang dimaksud orang tua itu. Di belakang semua orang, di lokasi medan energi di kaki gunung, lapisan cahaya seperti darah tiba-tiba muncul di beberapa titik. Saat semua orang memperhatikan pemandangan ini, cahaya merah darah mulai naik dengan cepat. Desir, cahaya merah darah menyebar sangat cepat. Dalam sekejap, cahaya yang mengalir telah menyebar ke medan energi seluruh gunung. Apa ini? Aku rasa aku tidak bisa keluar. Suara mendesing. Pada saat ini, ada seorang pria kuat yang tidak percaya pada kejahatan. Dia mengeluarkan raungan keras dan berlari dengan marah ke arah asalnya. Haha, lihat saja sendiri. Begitu pria terkuat bergegas keluar, Yu Fengyang berbicara dengan percaya diri kepada semua orang. Tertawa. Benar saja, saat jasad manusia terkuat itu bersendewa dengan cahaya berdarah itu, jasadnya langsung membusuk total, tak tersisa sedikit pun. Mendesis. Seketika semua yang hadir menarik napas dalam-dalam dan bahkan wajah mereka pun berubah jelek. Orang tua, bagaimana kita bisa keluar? Dalam sekejap, beberapa orang terkuat tampak jelas cemas dan meraung ke arah Yu Fengyang. Menghadapi semua ini,
Lin Nan tetap tenang secara mengejutkan. Jika dia tidak bisa keluar, bukankah Yu Feng yang akan mati di sini? Mungkin kita bisa katakan dia sudah tua, dan kalaupun meninggal ya meninggal saja, tapi bagaimana dengan Yu Xiner? Karena dia membawa Yu Xiner ke sini, seharusnya ada jalan keluar. Terlebih lagi, dia punya firasat samar bahwa Yu Feng yang ingin para pembangkit tenaga listrik di alam dewa ini mati di sini, karena dengan begitu, jumlah pembangkit tenaga listrik di alam dewa di Laut Angin dan Guntur akan semakin sedikit. Dia masih ingat apa yang Yu Feng yang katakan kepadanya saat itu. Segel di tubuh Yu Xiner tidak boleh dilepas, kalau tidak, malapetaka akan menimpanya. Tetapi sekarang Yu Xiner telah mengembangkan energi sejati, yang berarti segel di tubuhnya telah terangkat. Maka satu-satunya kemungkinan adalah, seperti dugaan Lin Nan, menyingkirkan rintangan bagi Yu Xiner. Keluar, tidak mungkin. Namun, saat ini, Yu Feng yang tersenyum tenang dan berbicara dengan ekspresi percaya diri. Tidak bisa keluar. Dalam sekejap, semua orang kuat di alam dewa-dewa yang hadir tercengang. Kemudian keadaan linglung itu jelas berubah menjadi kemarahan yang luar biasa kuat. Cek-cek, pada saat ini, 4 atau 5 pria terkuat yang hadir semuanya bergegas ke arah Yu Feng yang di depan mereka. Sekalipun mereka bodoh, mereka sudah menyadari bahwa orang tua inilah yang berada di balik semua ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Namun, tepat pada saat keempat atau 5 pria terkuat semuanya menyerbu, Yu Xiner tiba-tiba menjerit pelan, dan matanya yang indah berubah dingin dalam sekejap. Walau tubuh mereka masih berlari cepat, orang-orang kuat ini jelas merasakan perasaan sesak yang kuat menghampiri mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka sudah yang terkuat, itu adalah alam dewa, bagaimana mereka masih bisa memiliki perasaan semacam ini? Dengan kata lain, eksistensi yang dapat memberi mereka perasaan tercekik yang kuat ini pada umumnya adalah seorang kultivator pada tingkat pengendali. Akan tetapi, gadis di seberangnya hanya setingkat dewa penguasa. Apakah kalian semua akan menyerang seorang pria tua dan lemah? 4 atau 5 pria terkuat baru saja mengeluarkan kata ini dari sela-sela gigi mereka, tetapi kata-kata lainnya ditekan oleh Yu Xiner di tempat. Tertawa. Terlebih lagi, pada saat ini, semangat juang yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Yu Xiner, dan dia mulai berlari cepat ke depan tanpa ampun. Sangat kuat. Saat mereka merasakan semangat juang Yu Xiner yang kuat, semua orang yang hadir juga dengan jelas merasakan bahwa perasaan tercekik yang kuat menjadi lebih kuat. Tua dan lemah. Namun, masih ada seorang pria pemberani dan kuat yang menghadapi semangat juang Yu Xiner yang kuat dan menanyainya dengan suara serius di tempat. Namun tiba-tiba sebuah pedang melesat entah dari mana dan langsung menusuk dadanya. Sihir macam apa yang kamu gunakan? Jelas saja, metode serangan Yu Xiner membuat semua orang tercengang, dan orang terkuat yang terlibat melebarkan matanya tak percaya dan bertanya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, darah mulai mengalir dari sudut mulutnya dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Namun, orang yang paling terkejut saat ini adalah Lin Nan. Ketika dia melihat Yu Xiner memiliki kekuatan bertarung yang begitu dahsyat, gelombang keterkejutan tiba-tiba muncul dalam hatinya. Tahukah kau, gadis ini sebelumnya tidak memiliki energi yang sesungguhnya. Tapi apa yang terjadi? Kalau dipikir-pikir, itu pasti karena dia menelan tanda Dao tersebut. Sampai sekarang, jejak Dao yang Lin Nan temui hanyalah persepsi, dan dia tidak pernah memikirkan tentang konsep melahap. Kemunculan Yu Xiner menghancurkan kognisinya selama bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, bahkan tatapan yang dia berikan pada Yu Xiner menjadi sedikit aneh. Berdebar. Tidak lama kemudian, pria terkuat yang berdiri di depan Yu Xiner jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Matanya terbuka lebar dan dia meninggal dengan mata terbuka. Mendesis. Siapapun yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Guncangan yang mereka alami hari ini lebih besar daripada yang pernah mereka alami sepanjang hidup mereka. Jangan main-main denganku. Kemudian, Yu Xiner mendengus dingin dan berbicara. Saudara Lin, haruskah kita mencari warisan langit dan bumi terlebih dahulu? Namun Yu Xiner yang tadi memancarkan aura dingin, tiba-tiba berbicara pelan saat menatap Lin Nan. Dengan baik, semua orang terhuyung dan hampir terjatuh. Apakah warisannya belum diperoleh? Namun, setelah mendengar kata-kata Yu Xiner, Lin Nan sedikit tertegun, dan ekspresinya menunjukkan ekspresi serius. Darah perang kuno. Kanan, itu darah perang kuno. Tiba-tiba, kata-kata yang diucapkan oleh suara tua misterius itu muncul di benak Lin Nan, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dari awal hingga akhir, mereka hanya menaiki 81 anak tangga batu tersebut, namun tidak memperoleh informasi apapun tentang pertempuran berdarah pada zaman dahulu kala. Dari sini dapat diketahui bahwa warisan langit dan bumi itu memang belum diperoleh oleh siapapun. Bahkan Yu Xiner mungkin hanya memperoleh sedikit energi eksternal.
Oh, baiklah. Lin Nan tersenyum tenang dan segera berbicara kepada Yu Xiner, bahkan dengan sedikit rasa percaya diri yang tenang di sudut mulutnya. Dilihat dari situasi saat ini, dia mungkin satu-satunya kultivator yang dapat berbicara dengan Yu Xiner. Jika Yu Feng yang benar-benar berniat menyingkirkan rintangan demi cucunya, maka Lin Nan kemungkinan besar bisa keluar dengan selamat. Tertawa, Yu Xiner mengangguk sedikit, dan langsung melepaskan energi sejati yang super kuat, dan melangkah maju. Baru pada saat inilah Lin Nan menyadari bahwa ada medan perang kuno di puncak gunung. Karena puncak gunung itu tampak terpotong rata, ia sangat besar, itulah sebabnya saya tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Baru setelah Yu Xiner pergi, Lin Nan menyadari bahwa medan perang memancarkan aura kuat dari zaman kuno. Merasa ada yang aneh, Lin Nan tersenyum tenang dan mengikuti Yu Xiner ke depan. Namun, mereka yang terkuat di belakang tidak melakukan gerakan apapun. Sebenarnya mereka juga ingin ikut bersama mereka, tetapi mereka takut Yu Xiner tiba-tiba berbalik menentang mereka. Bagaimanapun, gadis kecil ini cukup kejam tadi, dan bahkan orang kuat manapun tidak dapat melihat keterampilannya. Kalian tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan surga dan bumi. Di antara orang-orang yang hadir, hanya mereka berdua yang memenuhi syarat. Tiba-tiba, ketika semua orang ragu, Yu Feng yang berbicara lagi. Suaranya sangat lembut dan tenang, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, tetapi aura dalam suaranya membuat hati semua orang sedikit bergetar. Tidak memenuhi syarat. Mengapa Anda tidak memenuhi syarat? Meski semua orang marah, tak seorang pun bertanya tentang hal itu. Dalam situasi ini, siapapun dapat melihat bahwa burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak, dan orang kuat manapun yang berbicara dapat menjadi target serangan berikutnya. Bau yang begitu familiar, perasaan yang begitu familiar. Namun, pada saat ini, suara Yu Xiner yang sedikit terkejut datang dari tidak jauh di depan kerumunan. Akrab, seketika, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benak orang-orang terkuat yang hadir. Apakah kalian keturunan Sekte Langit dan Bumi? Dalam sekejap, orang berkuasa yang hadir tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Apa? Perkataannya rupanya membenarkan dugaan semua orang, dan mereka langsung membelalakkan mata karena terkejut. Jika mereka benar-benar keturunan gerbang Tiandi, maka mereka mungkin benar-benar tidak memiliki harapan. Bahkan kali ini, dia mungkin kehilangan nyawanya. Semua orang sakti yang dapat memasuki alam rahasia surga dan bumi kurang lebih mengetahui beberapa legenda tentang gerbang surga dan bumi. Jadi setelah menebak identitas Yu Xiner, mereka segera membuat rencana terburuk. Apa skenario terburuknya? Mati. Tidak ada skenario terburuk kecuali kematian. Namun, dalam situasi ini, Yu Xiner sama sekali tidak peduli dengan situasi di belakangnya. Pada saat ini, dia dan Lin Nan sama-sama mengamati dengan cermat pinggiran panggung pertempuran. Akan tetapi, dari sudut pandang mereka saat ini, mereka tidak dapat melihat apapun. Aura kental dan halus dari zaman dahulu membuat mereka berdua merasa bagai disambar petir dalam pikiran mereka, dan mereka pun membeku di tempat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Namun kedua orang itu sekarang tidak membuat gerakan apapun, dan Lin Nan bahkan memejamkan matanya saat ini. Dalam pikirannya, gambaran tiga dimensi dari seluruh platform pertempuran secara otomatis dibuat. Tertawa, peta bintang yang ada dalam pikirannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang terang benderang dan langsung berpengaruh pada medan perang di luar. Panggilan. Namun, pada saat ini, aura yang luas dan kuat seperti lautan yang mengamuk tiba-tiba meletus dari panggung pertempuran dan menyapu ke arah Lin Nan. Membasmi. Gelombang niat membasmi saling terkait satu sama lain, berputar terus-menerus, dan mulai berputar di sekitar Lin Nan. Apa yang sedang terjadi? Setelah merasakan semua ini, Lin Nan tiba-tiba terkejut. Namun, aura yang sangat kuat telah mengelilinginya, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Cici-cici. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan terus-menerus memancar dari tubuh Lin Nan, menimbulkan suara-suara tajam. Kemudian, cahaya keemasan ini memantulkan satu sama lain, membentuk simbol-simbol yang kompleks, dan mulai menyebar dengan cepat keluar. Hah! Anak ini, seolah menyadari ada yang tidak beres dengan Lin Nan, Yu Feng yang tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat, dan akhirnya menggerakkan sudut mulutnya 2 kali, bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan. Pada saat ini, aura yang lebih kuat tiba-tiba meletus di langit di atas seluruh gunung, dan segera turun perlahan seperti tekanan yang kuat. Apa itu? Itu warisan. Apakah seperti ini wujud warisan? Puff. Tidak, di bawah tekanan ini, kita pasti akan mati. Saat aura kuat di udara terus turun, orang-orang terkuat yang sebelumnya berada dalam keadaan takut mulai membicarakannya. Lebih parahnya lagi, dia bahkan tidak mampu menahan tekanan yang amat besar itu dan menyemburkan darah dari mulutnya. Tertawa. Namun, pada saat ini,
Seolah merasakan ledakan energi yang kuat di udara, seluruh tubuh Yusinir tiba-tiba meledak dengan cahaya merah terang. Warna merah yang aneh, seperti darah, membuat orang merasa takut. Haha, ini dia, warisannya akhirnya muncul. Akhirnya, ketika Yu Fengyang merasakan napas ini, dia tertawa percaya diri dan kemudian berkata. Suara mendesing. Terlebih lagi, setelah dia selesai berbicara, tubuhnya segera menyerbu ke arah Yusinir seperti kilat. Ayo pergi. Kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan warisan itu, kalau tidak kita semua akan mati. Ya, aku tidak percaya. Dengan jumlah kita yang begitu banyak, bagaimana mungkin inisiatif kita dirampas oleh ketiga orang ini? Bertarung sampai mati. Mengikuti tindakan Yu Fengyang, orang-orang terkuat segera mulai bekerja sama dan mencoba melakukan perlawanan terakhir. Tertawa. Namun, pada saat ini, Yu Fengyang telah tiba di depan Yusinir, dan segera mengulurkan tangan ke lengannya, mengeluarkan jiwa naganya dan menyerahkannya kepada Yusinir. Jiwa naga. Persepsi Lin Nan secara alami tidak lemah, dan tentu saja dia menemukan keberadaan jiwa naga pada saat pertama. Desir. Dia hanya memutar pergelangan tangannya dan segera mengambil jiwa naga di tangannya. Cici-cici. Pada saat ini, orang-orang terkuat yang siap bertarung sampai mati bergegas satu demi satu, dan bahkan muncul di belakang ketiga orang itu dalam sekejap mata. Tidak baik. Merasakan tekanan kuat dari belakang, Lin Nan tiba-tiba berteriak di dalam hatinya. Ledakan. Akan tetapi, saat dia hendak bereaksi, suara gemuruh yang keras tiba-tiba muncul dalam benaknya. Desir. Segera setelah itu, dia merasakan kilatan cahaya merah darah di depan matanya, dan sekelilingnya pun berubah menjadi merah darah. Dan di atas tirai cahaya merah darah, misteri rune yang rumit mulai muncul samar-samar. Sial, kok ada yang seperti itu? Hanya dengan sekali pandang, mata Lin Nan tiba-tiba memancarkan keinginan kuat untuk memperoleh pengetahuan. Terlebih lagi, dia samar-samar merasakan bahwa tirai cahaya merah darah ini sepertinya menyembunyikan kekuatan membasmi yang kuat, tetapi itu tidak kentara. Namun, rune yang rumit ini membuat Lin Nan tertegun. Kemudian, dia segera mengaktifkan indera spiritualnya, membenamkan dirinya di dalamnya sepenuh hati, dan mulai memahaminya dengan saksama. Ledakan. Akan tetapi, saat indera persepsinya yang pertama menyentuh rune itu, ia seperti tersambar petir, menyebabkan otaknya langsung kosong. Membasmi. Hampir pada saat yang sama, niat membasmi yang tak tertahankan langsung bangkit dari lubuk hatinya. Desir. Dan pada saat niat membasmi bangkit dari lubuk hatinya, Ding Hai Shenzhen telah muncul di tangannya dengan sendirinya. Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa dirinya mungkin telah dipengaruhi oleh niat membasmi, dia tidak mempunyai cara untuk menghentikannya. Seolah-olah kesadarannya telah dikendalikan oleh niat membasmi yang teramat kuat. Ledakan. Segera setelah itu, Ding Hai Shenzhen diaktifkan, dan gelombang aura energi dengan cepat dilepaskan dan dengan ganas membombardir tirai cahaya merah darah. Berdengung. Namun, tirai cahaya itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Sebaliknya, tirai itu mengeluarkan suara tumpul dan sedikit bergetar, yang mengimbangi energi super kuat yang dilepaskan oleh Ding Hai Shenzhen. Namun, melalui persepsinya yang tidak normal, Lin Nan menemukan bahwa rune yang awalnya aktif melompat mulai bergetar seketika pada saat ini. Apakah masih ada rasa takut dalam hal ini? Memikirkan hal ini, sudut mulut Lin Nan berkedut sedikit dua kali, dan ekspresinya menjadi semakin suram. Apa sebenarnya warisan langit dan bumi ini? Dari altar surga dan bumi ke alam rahasia surga dan bumi, dan kemudian datang ke sini untuk memperoleh warisan, jelas semakin lama semakin sulit. Tetapi jika Anda mendapatkan darah perang kuno, kemampuan khusus apa yang akan ditambahkan? Namun, semakin sulit masalahnya, semakin bersemangat pula Lin Nan. Karena dia samar-samar merasa bahwa darah perang primordial ini seharusnya menjadi hal baik yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Nak, tenanglah. Dan tepat ketika Lin Nan jelas-jelas merasa gembira, roh pedang Xuan Yuan tiba-tiba berteriak. Berdengung. Dalam sekejap, otak Lin Nan sepenuhnya dipenuhi oleh suara ini, dan dia segera menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Namun, saat dia memusatkan pikirannya dan mencoba memeriksa apa yang terjadi di sekelilingnya, dia tertegun. Di depan mata Lin Nan, tirai cahaya berwarna merah darah telah menghilang. Termasuk Yusinir, semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi bingung di wajah mereka, beberapa bahkan memegang senjata di tangan mereka. Mata semua orang kosong dan tak bernyawa, dan jelas bahwa mereka telah kehilangan kewarasan aslinya. Senior, apa yang terjadi? Lin Nan menatap semua orang dengan kebingungan, tetapi mulai berkomunikasi dengan roh pedang Xuan Yuan menggunakan pikirannya. Awalnya dia ingin membangunkan Yusinir, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia tidak berani membuat suara apapun. Tidak tahu. Brengsek. Mengikuti suara roh pedang Xuan Yuan, Lin Nan segera mengutuk dalam hatinya.
Kamu benar-benar tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, bagaimana mungkin orang tua ini membangunkannya saat dia hendak mengeluarkan niat membasmi? Ledakan. Akan tetapi, sebelum Lin Nan sempat bertanya, tiba-tiba terdengar suara guntur yang kuat dan teredam di udara. Saat suara guntur teredam mulai terdengar, pola bintang kuno yang besar muncul di atas kepala semua orang. Cici. Lin Nan menyadari keberadaan peta bintang pada saat pertama, dan segera membelalakan matanya dengan ekspresi tidak percaya, bahkan mengabaikan aura energi yang meledak dari peta bintang. Terlebih lagi, saat peta bintang muncul, aura energi di sekitar Lin Nan sepenuhnya diserap dan dilahap. Jika semua orang sadar saat ini, mereka akan segera dievakuasi, tetapi semua orang tidak sadarkan diri. Keadaan ini berarti tidak ada seorang pun yang menyadari hilangnya medan energi di sekitarnya, sehingga mustahil untuk melakukan evakuasi. Energi yang sangat murni. Pada saat ini, roh pedang Xuan Yuan tiba-tiba menjerit. Omong kosong. Lin Nan sebenarnya telah menemukan aura primitif yang kuat ini pada saat pertama, dan setiap kultivator akan menemukan hal sederhana ini. Nak, bisakah kau berhenti membayangkan hal yang tidak masuk akal? Aku berbicara tentang darah perang primitif yang terkandung dalam energi primitif ini. Kemudian, roh pedang Xuan Yuan menjelaskan kepada Lin Nan dengan nada meremehkan. Apa? Dalam sekejap, persepsi Lin Nan sekali lagi terpancar tanpa henti, mencoba untuk mendapatkan sumber energi primitif murni ini. Tentu saja, tidak ada keraguan sama sekali mengenai kredibilitas kata-kata Sword Spirit. Namun dia hanya ingin memeriksa seperti apa keberadaan darah perang Hong Huang itu. Di medan perang kuno, hanya pemenang akhir yang dapat memiliki darah perang kuno. Tak lama kemudian, suara seperti itu muncul dalam pikiran Lin Nan, yang membuatnya tertegun sejenak. Ini pasti suara lama. Aku tidak menyangka orang ini masih ada sampai sekarang. Senior, apa saja yang dibutuhkan untuk dianggap sebagai pemenang? Ketika Lin Nan menyadari apa yang tengah terjadi, dia segera membuka mulut dan bertanya ragu-ragu. Dia adalah praktisi pertama yang terbangun, dan dalam arti tertentu dia sudah menjadi pemenang, jadi dia mengajukan pertanyaan ini. Basmi mereka semua. Lalu suara tua itu mulai menjelaskan lagi. Ledakan. Meski hanya 5 kata sederhana, Lin Nan tertegun di tempat seolah tersambar petir. Setiap orang, sepanjang jalan, dia memang membasmi beberapa praktisi, tetapi mereka semua pantas mendapatkannya. Dia bukan seorang algojo, jadi tentu sulit baginya untuk mengambil keputusan tentang hal-hal seperti itu. Ketika aku bilang membasmi, yang kumaksud bukan membasmi sungguhan. Meski membasmi sungguhan juga mungkin, itu tidak akan cukup untuk berhasil mendapatkan darah perang primordial. Sementara Lin Nan ragu-ragu, suara tua itu terus berbicara, menjelaskan dengan lembut. Apa artinya? Setelah mendengar penjelasan ini, Lin Nan mulai ragu lagi, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang, dengarkanlah, medan perang kuno akan segera dimulai, dan pemenang terakhir akan menerima warisan surga dan bumi. Lalu suara tua itu meraung lagi. Tertawa. Begitu dia selesai berbicara, aura energi yang telah ditelan oleh pola bintang di atas kepalanya meledak lagi. Apa yang sedang terjadi? Siapa? Siapa kamu? Keluarlah. Medan perang kuno. Di mana itu? Dalam sekejap, semua praktisi yang tadinya memiliki mata kosong, segera terbangun dan berteriak kebingungan. Ledakan-ledakan. Diiringi suara gemuruh yang memekakkan telinga, sebuah susunan teleportasi besar tiba-tiba muncul di awan di atas kepala semua orang. Tidak seorang pun tahu kemana susunan teleportasi mengarah, tetapi ini merupakan kesempatan bagi semua orang. Tertawa. Namun, sebelum semua orang bisa bereaksi, Yu Feng yang segera menarik Yu Xiner dan bergegas menuju susunan teleportasi di atas. Jelaslah bahwa orang tua ini pasti tahu sesuatu tentang warisan langit dan bumi, itulah sebabnya dia bersikap seperti ini. Kakak Lin. Tetapi saat ini, Yu Xiner tampaknya tidak mengerti apa yang terjadi dan langsung menjerit. Meskipun teriakannya menarik perhatian Lin Nan, namun teriakan itu juga menarik perhatian orang-orang kuat lainnya. Dalam keadaan seperti itu, mata semua orang tertuju pada Yu Xiner, jadi tanpa ragu-ragu, mereka semua dengan cepat melayang ke langit. Desir. Pada saat ini, Yu Feng yang telah tiba di susunan teleportasi. Dengan kilatan cahaya putih, dia dan Yu Xiner benar-benar menghilang. Desir, desir, desir. Orang-orang terkuat yang mengikuti dari belakang juga paham bahwa seharusnya tidak ada bahaya, jadi mereka bergegas ke dalam susunan teleportasi tanpa ragu-ragu. Namun di antara semua orang yang hadir, Lin Nan tidak termasuk. Dia tidak membuat gerakan apapun, tetapi ragu-ragu. Baginya, tidak masalah apakah dia mendapatkan warisan atau tidak, dan dia tidak ingin terlibat sekarang. Terus terang saja, dia sebenarnya tidak ingin menjadi musuh Yu Xiner. Memasuki medan perang kuno sebenarnya setara dengan memasuki level pertempuran. Jadi, menghadapi semua ini,
dia mulai mempertimbangkan untuk mundur. Dan dia percaya bahwa Yusinir memiliki kemampuan untuk mencapai kemenangan akhir, tentu saja, selama dia tidak berpartisipasi. Nak, kenapa kamu tidak pergi ke medan perang kuno? Setelah lama terdiam, suara tua itu sepertinya bertanya tanpa diduga. Memasuki medan perang kuno sebenarnya setara dengan memiliki kesempatan untuk memperoleh warisan. Menghadapi kesempatan seperti itu, Lin Nan sebenarnya tidak pergi, yang membuatnya merasa sedikit terkejut. Tidak ada kultivator yang akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu, jadi dia ingin bertanya pada Lin Nan mengapa. Jika aku tidak pergi, dengan begitu banyak orang kuat di sekitarku, apakah aku akan pergi dan mati? Namun Lin Nan tersenyum tenang lalu berbicara. Panggilan. Namun, begitu dia selesai mengatakan ini, suatu kekuatan dahsyat bangkit dari bawah kakinya. Tanpa peringatan apapun, tubuh Lin Nan segera terangkat dan bergegas menuju susunan teleportasi di udara. Sial, aku tidak mau ikut. Lin Nan terkejut dan tidak menyadari apa yang tengah terjadi, akhirnya dia menjerit. Desir. Namun, begitu dia selesai berbicara, tubuhnya telah memasuki susunan teleportasi. Suara mendesing. Hei, apakah ini sesuatu yang tidak harus kamu ikuti jika kamu tidak mau? Lalu, sebuah sosok berwarna abu-abu muncul dengan cepat, dan seorang lelaki tua dengan tubuh yang jelas bungkuk berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Namun, setelah berkata demikian, dia menatap ke udara dengan penuh arti, lalu menghilang lagi. Tertawa. Lin Nan, yang baru saja memasuki susunan teleportasi, merasa pusing dan bahkan otaknya menjadi kosong. Tidak diketahui berapa lama sebelum dia akhirnya tiba di medan perang kuno. Ya ampun, baunya busuk sekali. Begitu dia tiba di medan perang kuno, dia hampir pingsan karena bau busuk dan mengumpat tak berdaya. Melihat sekelilingnya, Lin Nan mendapati sekelilingnya dipenuhi dengan mayat-mayat binatang roh. Sebagian besar makhluk spiritual ini tidak dapat disebutkan namanya. Merupakan suatu keajaiban bahwa mereka tidak membusuk setelah bertahun-tahun. Desir. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Nan akhirnya mengaktifkan persepsi abnormalnya dan melakukan penyelidikan terperinci terhadap keadaan di sekitarnya. Walaupun dia tidak melihat sosok manusia satupun, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sejumlah besar inti binatang roh di antara mayat binatang roh tersebut. Setelah sekian tahun, orang dapat membayangkan betapa berharganya ramuan batin yang ditinggalkan oleh binatang-binatang spiritual zaman dahulu. Tentu saja, Lin Nan tidak berencana untuk menjualnya, karena dia tidak kekurangan koin emas. Kuncinya adalah hal semacam ini sangat membantu dalam kultivasi, terutama bagi eksistensi menyimpang seperti dia, ramuan batin binatang buas adalah media yang sangat bagus. Aku tidak menyangka bisa memindahkan saudaraku ke sini. Aku akan menghasilkan banyak uang. Lin Nan tampak sedang menertawakan dirinya sendiri. Dia tersenyum tipis dan segera mulai memungut barang-barang itu. Dalam waktu singkat, dia telah mengumpulkan lebih dari 30 inti binatang roh ke dalam cincin lingin. Sekarang, dia akan mencari praktisi lain. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan Yusinir. Tertawa. Setelah membuat keputusan ini, dia segera mengaktifkan energi sejatinya, memilih arah dan bergegas keluar. Karena tempat ini disebut medan perang kuno, artinya tempatnya seharusnya tidak terlalu besar, sehingga relatif mudah ditemukan. Lihat, dia anak dari alam Raja Dewa. Baiklah, basmi saja dia. Saat Lin Nan berlari dengan kecepatan penuh, dia sudah menjadi sasaran dua pria kuat. Terlebih lagi, kedua pria terkuat ini jelas tidak menyadari bahaya yang dihadapi Lin Nan, jadi mereka berdiri di depan Lin Nan pada saat pertama. Lin Nan tidak pernah menyangka kalau ada yang akan menghentikannya, jadi dia menatap dua pria terkuat di depannya dengan heran. Meski hanya sekilas, namun hal itu langsung membuat orang lain merinding tak terkendali. Sial, mereka tiba-tiba teringat seni bela diri aneh yang pernah digunakan Lin Nan sebelumnya. Kalau orang ini menunjukkan kekuatannya sekali saja, apalagi kedua pria terkuat ini, aku khawatir beberapa orang lagi akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sebelum Lin Nan sempat berbicara, salah satu pria terkuat di sisi berlawanan segera berbicara kepada Lin Nan dengan sedikit malu. Dia berbicara lama sekali, tetapi tidak sampai pada pokok permasalahan, bahkan tubuhnya pun mulai gemetar. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Mati saja. Namun, Lin Nan tidak berniat membiarkan kedua orang itu pergi. Dia mencibir dan kemudian berbicara. Kedua pria terkuat itu jelas tidak percaya bahwa Lin Nan akan menyerang tanpa peringatan, dan tercengang setelah mendengar ini. Pada saat mereka tercengang, pedang Suanyuan milik Lin Nan telah menembus dada kedua pria itu bagaikan serangkaian permen manisan. Maaf, di sini, hanya kematian yang bisa membawa kelegaan. Lin Nan berkata ringan sambil menyingkirkan cincin ruang milik kedua orang itu. Suara mendesing. Namun,
baru saja ia berdiri, dua hembusan angin kencang menerjang ke arahnya. Hehe, meskipun dia tidak mengangkat matanya untuk melihat, persepsinya telah terkunci pada dua pria kuat lainnya yang bergegas mendekat, dan dia langsung menyeringai. Wah, apakah kamu membasmi mereka? Setelah dua pria terkuat mendarat dengan selamat, mereka langsung menatap Lin Nan dan menanyainya. Faktanya, kedua pria terkuat ini sama-sama berada di tahap akhir alam Dewa Ilahi, dan mereka awalnya bermaksud membasmi Lin Nan, jadi saat ini mereka hanya mencoba mencari alasan. Apakah kamu tidak melihatnya? Lin Nan sudah melihat psikologi kedua orang itu, dan segera tersenyum dan berbicara. Setelah mendengar perkataan Lin Nan, dua dewa penguasa akhir yang kuat itu saling berpandangan dan sedikit mengernyit. Berdasarkan penindasan mutlak di wilayah mereka, mustahil bagi praktisi biasa untuk mengalahkan satupun dari mereka. Namun Lin Nan membuat mereka merasa sedikit takut dalam hati, jadi mereka semua ingin melihat dari ekspresi masing-masing apakah mereka akan maju atau mundur. Baiklah, kalau begitu kita akan menegakkan keadilan hari ini. Kau pasti akan mati. Kemudian seorang pria kuat berkata kepada Lin Nan dengan wajah garang dan menggertakkan giginya. Cek-cek, dalam sekejap, dua orang terkuat melancarkan serangan ke Lin Nan. Yang harus mereka lakukan adalah menyerang terlebih dahulu. Haha, kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Desir, dalam sekejap, Lin Nan tersenyum tipis, lalu memutar pergelangan tangannya, dan Ding Hai Shenzhen muncul di tangannya. Tertawa, dan kemudian, di belakang Lin Nan, dua pasang sayap perang 5 elemen muncul dalam sekejap, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Apa itu? Ketika dua orang terkuat itu menyadari bahwa dua tim sayap tempur tiba-tiba muncul di belakang Lin Nan, mereka tercengang. Desir, namun, detik berikutnya, sosok Lin Nan muncul di depan mereka berdua dalam sekejap mata. Betapa cepatnya kecepatan itu. Ledakan. Salah satu pria terkuat terkejut dan hendak menghindar tetapi kepalanya terkena Ding Hai Shenzhen milik Lin Nan. Bagaimana mungkin otak anak ini mampu bersaing dengan Ding Hai Shenzhen? Dengan suara keras, kepala lelaki perkasa itu meledak di tempat. Orang terkuat lainnya tidak pernah menyangka bahwa Lin Nan mampu membasmi rekannya hanya dengan satu gerakan, dia pun langsung berteriak. Ledakan. Akan tetapi, dia tetap gagal melarikan diri. Karena Ding Hai Shenzhen milik Lin Nan telah menghantam kepalanya dengan keras. Sudah kubilang pada kalian, kalian terlalu melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, hehe. Melihat dua mayat di tanah, Lin Nan tersenyum sinis dan kemudian berbicara. Setelah berkata demikian, dia tersenyum dan menyingkirkan cincin antariksa kedua orang itu, lalu lanjut berjalan maju. Ia tidak memilih untuk berlari sekencang-kencangnya, melainkan berjalan santai seolah-olah sedang menikmati pemandangan, sambil terlihat tidak melakukan apa-apa. Kali ini kami berhasil membasmi 4 orang terkuat. Saya yakin itu sudah cukup bagi Yushiner untuk melawan orang terkuat berikut. Sebenarnya, alasan mengapa Lin Nan berjalan begitu lambat bukanlah karena dia tidak ingin bertatap muka dengan Yushiner. Karena ketika dia mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen tadi, dia jelas merasakan adanya suara resonansi. Sepertinya suara itu memanggilnya. Maka agar dapat menyelidiki dengan cermat, ia tidak berlari dengan kecepatan penuh. Resonansi yang dihasilkan oleh sayap pertempuran 5 elemen jelas merupakan pasangan lain dari sayap pertempuran 5 elemen. Saat ini ia memiliki dua pasang sayap pertempuran 5 elemen yang telah menyatu, dan ada juga token giok di cincin lingin miliknya yang berisi sepasang sayap. Akan tetapi, dia belum tahu cara menggunakan token tersebut, jadi dia ingin sekali mendapatkan sepasang sayap pertempuran 5 elemen lainnya. Apakah ini suatu kebetulan? Awalnya dia merasa ada yang tidak beres, seolah-olah sayap pertempuran 5 elemen merupakan bencana baginya. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka akan menemukan jejak sayap pertempuran 5 elemen di tempat ini. Dia bahkan lupa mengoleksi 5 pasang sayap pertempuran 5 elemen. Namun, secara psikologis, ia masih berharap untuk mendapatkan 5 Elements Battle Wings. Lagi pula, jika ia dapat melewati turbulensi ruang angkasa, ia dapat kembali ke bumi. Setelah kelahirannya kembali, dia telah berlatih selama bertahun-tahun, bagaimana jadinya saat dia kembali ke bumi. Selain itu, bagaimana dengan Miao Yi dan yang lainnya? Dalam sekejap, Lin Nan teringat pada Miao Yi, He Yun, bahkan King Yu dan yang lainnya, dan hatinya tidak bisa lagi tenang. Ketika ia tengah berpikir, tanpa sadar ia telah berjalan menuju sebuah gunung yang tampaknya telah hancur oleh suatu energi dahsyat. Gunung itu menjulang vertikal, seolah-olah dibelah oleh senjata tajam, dan sehalus cermin. Melalui persepsinya, ia menemukan bahwa ada sebuah gua yang tampaknya tidak mencolok tepat di atas gunung, di area tempat awan-awan mengambang. Tepat di pintu masuk gua, ada kilatan cahaya redup, seolah-olah menyegel sesuatu. Pada titik ini, sayap perang 5 elemen di tubuhnya menjadi lebih gelisah. Tertawa. Setelah sedikit tenang,
Lin Nan memutuskan untuk naik dan melihat-lihat. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya. Ledakan. Namun, saat dia mendesak energi sejatinya untuk maju ke depan, lapisan energi rune yang kuat langsung mengembun di udara dan menjatuhkannya di tempat. Berdebar, Lin Nan yang terkejut langsung tersungkur ke tanah. Butuh waktu lama baginya untuk bangkit dari tanah dengan wajah meringis. Otang pembawa sial, ada penghalang pertahanan di mana-mana, bagaimana kita bisa naik ke sana? Lin Nan menatap penghalang di atas, merasa sedikit tidak berdaya. Desir, tetapi pada saat ini, sayap pertempuran 5 elemen tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, membuat Lin Nan merasa seolah-olah sedang mandi di lautan biru. Suara mendesing. Segera setelah itu, tanpa desakannya, sayap pertempuran 5 elemen tiba-tiba mengeluarkan aura energi yang sangat kuat dan menariknya dengan cepat ke udara. Sial, kita akan bertabrakan. Tertawa. Namun, tepat saat Lin Nan hendak bertabrakan dengan energi rune, sayap pertempuran 5 elemen bergetar sedikit di belakangnya, dan dia tiba-tiba memasuki pintu masuk gua yang tertutup rapat seolah-olah dia telah berteleportasi. Ayo, masuk. Tepat saat dia mencapai pintu masuk gua, Lin Nan masih ragu-ragu ketika sebuah suara yang terdengar seperti panggilan tiba-tiba terlintas di benaknya. Menghadapi situasi ini, Lin Nan sedikit tertegun sejenak, tetapi dia tidak dapat mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen untuk melewati penghalang ini lagi. Tertawa. Namun pada saat berikutnya, sayap perang 5 elemen meletus seketika, membawa tubuhnya ke dalam gua. Adapun penghalang di pintu masuk gua, itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Sayap pertempuran 5 elemen. Begitu memasuki gua, Lin Nan segera menyadari bahwa dirinya sedang digantung di sebuah panggung buatan. Ini jelas merupakan sepasang sayap tengah, dengan sayap datar yang sedikit lebih besar daripada sepasang sayap lainnya. Selain sayap perang 5 elemen, ada juga tumpukan tulang di bawah peron, yang seharusnya menjadi pemilik sepasang sayap perang 5 elemen. Setelah sekian tahun, aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan lelaki kecil yang ditakdirkan sepertimu. Siapa namamu? Tepat saat Lin Nan tengah memeriksa apakah ada bahaya di sekitarnya, suatu perasaan ilahiyah langsung memasuki pikiran Lin Nan. Junior Lin Nan, aku datang ke sini karena tertarik dengan Five Elements Battle Wings. Mohon maaf atas gangguan yang kulakukan. Merasakan suara itu dalam benaknya, Lin Nan segera membuka mulut untuk menjelaskan dengan cara yang tidak rendah hati maupun sombong. Nak, apakah kamu ingin mendapatkan sepasang sayap tempur 5 elemen ini? Pihak lain jelas tidak terus menanyakan maksud Lin Nan, tetapi bertanya dengan ragu-ragu. Sial, apa yang dia bicarakan? Jika dia tidak menginginkan Five Elements War Wings, mengapa dia datang ke sini? Memikirkan, meskipun dia mulai mengumpat dalam hatinya, dia tidak menunjukkan tanda-tandanya di permukaan, dan dia segera berbicara dengan sungguh-sungguh. Haha, kalau kamu mau, ya sudah, ambil saja. Berhasil atau tidaknya tergantung padamu. Pihak lain jelas tidak peduli dan segera menjelaskan kepada Lin Nan. Apa artinya? Lin Nan awalnya tertegun, tetapi dia segera bereaksi dan tersenyum. Sayap pertempuran 5 elemen adalah harta karun kuno. Jika begitu mudah untuk mendapatkannya, bukankah itu terlalu mudah? Dan dia ingat betul bahwa sayap pertempuran 5 elemen perlu mengenali tuan mereka. Tentu saja hal itu sama sekali tidak menjadi masalah baginya, sebab dua pasang sayap pertempuran 5 elemen yang dimilikinya telah berhasil mengenali tuannya. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Suara mendesing. Lin Nan segera menjawab dan bergegas menuju sayap pertempuran 5 elemen. Ini adalah sepasang sayap tempur di tengah, dan juga merupakan pasangan yang paling penting. Bagi Lin Nan, mendapatkan sayap tempur 5 elemen jauh lebih mengasyikkan daripada mendapatkan warisan langit dan bumi. Jangan sentuh aku, tanganmu kotor. Namun, saat tangan Lin Nan baru saja menyentuh sayap pertempuran 5 elemen, sebuah suara keluar dari sayap pertempuran 5 elemen di depannya. Kesadaran otonom. Setelah mendengar suara ini, Lin Nan menjadi lebih bersemangat. Dengan cara ini, pasangan sayap perang 5 elemen ini seharusnya menjadi sayap perang terkuat yang memimpin 4 pasang sayap perang lainnya. Menemukan harta karun. Kali ini saya benar-benar menemukan harta karun. Tidak bisakah kau merasakan bahwa ada orang sepertimu di dalam diriku? Lin Nan tersenyum, menyingkirkan tangannya, lalu bertanya dengan ringan. Kesunyian. Setelah itu, terjadi keheningan yang panjang, tetapi Lin Nan tetap menunggu. Dia ingin mendengar apa yang dikatakan oleh sepasang sayap pertempuran 5 elemen. Lalu apa? Siapa yang mengira bahwa sayap perang 5 elemen tidak tertarik dengan kata-kata Lin Nan, tetapi berbicara dengan sedikit penghinaan. Cek-cek. Kemudian, dengan dua suara lembut, sayap pertempuran 5 elemen di tubuhnya hancur di tempat dan jatuh ke tanah. Tidak peduli bagaimana Lin Nan mencoba berkomunikasi dengan dua pasang sayap perang 5 elemen,
dia tidak dapat membuat koneksi apapun, jadi dia tidak punya cara untuk menyelesaikan masalahnya sama sekali. Desir. Namun, pada detik berikutnya, dua pasang sayap perang 5 elemen di tanah dengan cepat dan mandiri memasuki energi yang kuat. Oke, silahkan. Apakah kau membiarkan aku, saudaramu, pergi begitu saja? Tanpa dua pasang sayap pertempuran 5 elemen di tubuhnya, bisakah Lin Nan melarikan diri? Mustahil. Ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil terjadi. Pergi. Kamu minum obat yang salah. Lin Nan tertegun sejenak, lalu akhirnya menjawab dengan sedikit marah. Mendengus. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan bergegas menuju sayap perang 5 elemen di peron. Hei, nak, jangan sentuh aku, tanganmu kotor. Dan kemudian, suara yang mirip dengan sebelumnya terdengar lagi. Klik. Namun, Lin Nan sudah marah dan tidak mau mendengarkan pihak lain sama sekali. Dia meraih sepasang sayap pertempuran 5 elemen pada kesempatan pertama. Tertawa. Pada saat yang sama, energi yang kuat tiba-tiba meledak dari sayap pertempuran 5 elemen. Hehe, kalau kamu ingin aku pergi, kamu bisa ikut denganku. Ada nada yang ganas dan dingin dalam suara Lin Nan saat dia segera berbicara kepada sayap pertempuran 5 elemen. Panggilan. Namun di saat berikutnya, di tempat Lin Nan memegang sayap pertempuran 5 elemen, dalam sekejap mata, kobaran api yang berkobar muncul. Sial, sayap pertempuran 5 elemen punya kemampuan ini. Ketika Lin Nan merasakan panas di tangannya, dia terkejut dan segala macam pikiran langsung muncul dalam benaknya. Manusia bodoh, kalau kau tidak mengakui aku sebagai tuanmu, kau tidak akan bisa membawaku pergi sama sekali. Kemudian, sayap pertempuran 5 elemen kembali ke peron dengan sendirinya dan berbicara kepada Lin Nan sambil tersenyum sedikit muram. Mengenali dewa, dalam sekejap, sebuah ide terlintas di benak Lin Nan. Tertawa. Kemudian, setetes darah dipaksa keluar dari ujung jarinya dan mengalir langsung menuju sayap pertempuran 5 elemen. Manusia, apa yang ingin kamu lakukan? Jelas, tindakan Lin Nan telah menarik perhatian sayap perang 5 elemen, dan dia langsung berteriak ketakutan. Akan tetapi, pada saat berikutnya ia tak dapat berkata apa-apa lagi, karena dengan jentikan jari Lin Nan, setetes darah esensi itu telah jatuh ke sayap pertempuran 5 elemen. Sudah berakhir. Dalam sekejap, cahaya merah menyilaukan bagaikan api tiba-tiba meledak dari tubuh sayap perang 5 elemen, dan langsung menyerap setetes esensi dan darah itu. Kamu masih jauh dari mampu bertarung dengan saudaraku. Pada saat ini, Lin Nan tersenyum tenang dan kemudian berbicara. Namun, Five Elements Battle Wings tidak menjawab saat ini. Ia menyerap esensi dan darah Lin Nan. Keadaan akhirnya akan bergantung pada kekuatan esensi dan darah Lin Nan. Semakin kuat kekuatan tempur Lin Nan, semakin kuat pula energi yang dilepaskan oleh Five Elements Battle Wings. Jika tidak, itu akan menjadi sangat lemah. Ini adalah energi dari 5 elemen. Guru, Anda sebenarnya memiliki tubuh dari 5 elemen, dan Anda juga telah mengolah metode mental 5 elemen. Ketika sayap perang 5 elemen mulai pulih secara bertahap, mereka tiba-tiba menjerit, bahkan dengan nada yang luar biasa. Sayap pertempuran 5 elemen, esensi sejati 5 elemen, dan tubuh 5 elemen Lin Nan mendorongnya untuk berevolusi dengan cepat. Cici. Sayap pertempuran 5 elemen yang baru saja menyerap saripati dan darah Lin Nan langsung mengeluarkan energi yang sangat kuat. Dalam sekejap, cahaya 5 warna meledak dari sayap pertempuran 5 elemen, dan bahkan penghalang di pintu masuk gua hancur dalam sekejap. Kuat, terlalu kuat, bahkan sayap pertempuran 5 elemen sendiri merasakan energi yang kuat itu. Kakek, lihat, ada cahaya berwarna-warni di sana. Pada saat ini, di puncak gunung di kejauhan, Yusiner tiba-tiba menunjuk ke puncak yang curam dan berteriak. Yu Feng yang tercengang, jelas tidak tahu apa yang telah terjadi. Seharusnya tidak ada fenomena aneh di medan perang kuno. Yang ada hanya nafas pembasmi dan tarikan energi terkuat dari gerbang langit dan bumi. Pergi dan lihatlah. Setelah ragu-ragu sejenak, Yu Feng yang segera berbicara kepada Yusiner. Dia jelas juga merasa ada sesuatu yang salah. Yusiner mengangguk, lalu dengan lembut setuju, dan segera meraih lengan Yu Feng yang. Tertawa. Seketika itu juga, seberkas cahaya menyambar, dan mereka berdua pun bergegas menuju gunung yang tengah memancarkan cahaya warna-warni itu. Pada saat yang sama, orang-orang kuat lainnya yang memasuki medan perang kuno juga menemukan fenomena aneh di sini untuk pertama kalinya dan bergegas ke sini. Dimanapun fenomena aneh terjadi, pada umumnya akan muncul harta karun langka. Orang-orang yang berkuasa ini tidak lagi memiliki harapan yang besar untuk memperoleh warisan langit dan bumi, tetapi mereka memiliki keinginan yang besar untuk bertahan hidup, sehingga mereka juga ingin memperoleh harta yang lebih kuat untuk melindungi diri mereka sendiri.
Di dalam gua, sayap perang 5 elemen yang sangat bersemangat mulai dengan panik melahap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Karena esensi darah Lin Nan terlalu murni dan kekuatan tempurnya terlalu kuat. Oleh karena itu, setelah sayap pertempuran 5 elemen berevolusi, mereka merasa energi mereka sendiri terlalu lemah, jadi mereka mati-matian melahapnya. Meskipun Five Elements Battle Wings melahap dengan panik, Lin Nan tidak melakukan apapun. Selain itu, pada saat ini, persepsi abnormal yang diaktifkannya juga memberikan berita. Hampir semua orang terkuat yang memasuki medan perang kuno bergegas ke arahnya. Wah, ini menarik. Lin Nan menyeringai lembut, tetapi ekspresi wajahnya tidak berubah. Jika orang-orang ini semua tersebar, akan sulit menemukan mereka di medan perang kuno, tetapi bagaimana jika mereka berkumpul bersama? Dia percaya bahwa orang-orang ini akan saling membasmi tanpa dia harus melakukan apapun. Terlebih lagi, pemburu di sini bukanlah dia, melainkan Yu Xiner, keturunan gerbang Tiandi. Karena Yu Fengyang telah menyelamatkan hidupnya, dia akan membalas budi. Mengenai warisan langit dan bumi, dia tidak lagi mempedulikannya. Desir, segera setelah itu, cahaya merah darah menyala, dan Yu Xiner dan Yu Fengyang muncul di depan Lin Nan. Apakah itu kamu? Namun, ketika Yu Fengyang melihat bahwa itu adalah Lin Nan, dia tertegun dan berkata dengan heran. Lin Nan tampak acuh tak acuh saat ini. Dia mengangguk pada mereka berdua sambil tersenyum, lalu melihat keluar gua lagi. Apa harta karun ini? Dalam sekejap, di pintu masuk gua, seorang pria kuat pertama kali muncul, tetapi tatapannya mengabaikan Lin Nan dan yang lainnya dan langsung tertuju pada sayap pertempuran 5 elemen yang masih melahap energi spiritual dengan liar. Basmi dia. Tetapi begitu dia selesai berbicara, Yu Fengyang di samping berbicara kepada Yu Xiner dengan nada tegas. Tidak baik. Pria terkuat itu mendengar kata-kata Yu Fengyang untuk pertama kalinya. Otaknya tiba-tiba menjadi tumpul dan dia langsung memiliki pikiran-pikiran berbahaya. Tertawa. Lagi pula, Yu Xiner tidak memiliki banyak pengalaman dalam melawan musuh, jadi ketika dia bereaksi, orang terkuat di alam dewa sudah bergegas keluar dari gua dan bergegas ke satu arah. Hei, biar aku bantu. Lin Nan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tersenyum pahit pada dirinya sendiri, dan segera mengaktifkan energi sejatinya. Desir, pedang Xuan Yuan muncul dalam sekejap dan melesat ke arah punggung pria terkuat tanpa jeda. Tidak, aku akan membasminya, kalau tidak kau tidak akan bisa keluar. Tiba-tiba, tepat ketika orang terkuat hendak mati di bawah pedang Lin Nan pada saat berikutnya, Yu Xiner tiba-tiba menjerit. Ah, apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar kata-kata Yu Xiner, Lin Nan tercengang, dan banyak pikiran langsung muncul dalam benaknya. Mereka semua membasmi, jadi mengapa Yu Xiner baik-baik saja dengan itu? Tertawa. Tiba-tiba, cahaya merah darah yang sangat kuat meledak dari seluruh tubuh Yu Xiner, dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Menghadapi situasi ini, orang terkuat yang berlari dengan kecepatan tinggi pun gemetar seluruh tubuhnya, dan kecepatannya langsung mencapai titik ekstrim. Ledakan. Namun, tidak peduli seberapa cepatnya dia, Yu Xiner bahkan lebih cepat. Dia melambaikan tangannya yang ramping sedikit, dan cahaya merah darah menghantam punggung lawan dengan keras. Engah. Bahkan sebelum orang terkuat itu mengerti apa yang terjadi, cahaya merah telah menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, Lin Nan tertegun sejenak, dan ekspresinya sedikit berubah. Wus Weseses. Orang terkuat di lampu merah awalnya mengira bahwa dia sengaja melawan, lagi pula, Yu Xiner baru saja menerobos. Tetapi, saat angin bertiup, energi pun melonjak. Hanya dalam sekejap mata, energi yang amat kuat langsung menghancurkan tubuhnya. Bahkan dalam proses pembusukan yang begitu cepat, lelaki perkasa ini bahkan tidak sempat berteriak, dan mati total. Namun, cahaya merah darah itu tidak menghilang saat itu, melainkan menyebar dengan cepat. Seolah-olah pria terkuat ini telah menjadi tubuh yang terinfeksi, yang terus-menerus memancarkan energi merah darah aneh di sekelilingnya. Panggilan. Menghadapi metode serangan Yu Xiner, alis Lin Nan sedikit mengernyit. Dia masih tidak mengerti mengapa Yu Xiner harus membasmi pria yang kuat ini. Tetapi saat dia baru saja memikirkan pertanyaan itu, cahaya merah darah sudah melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Sial, tidak bisakah benda ini dihancurkan berkeping-keping? Memikirkan adegan saat orang terkuat tewas tadi, mulut Lin Nan sedikit berkedut, dan dia segera mengaktifkan energi sejati di tubuhnya. Tertawa. Namun, ketika dia melepaskan aura super kuatnya dan bahkan membombardir cahaya merah darah, perubahan tiba-tiba terjadi saat ini. Cahaya merah darah benar-benar menelan energi pemboman Lin Nan dalam sekejap. Tidak bagus. Persepsi abnormal itu segera mengirimkan kembali pesan, menyebabkan otak Lin Nan bergetar. Aneh. Perasaan yang ia rasakan saat itu adalah perasaan yang aneh dan menyesakkan. Perasaan itu tak terlukiskan,
bahkan dia merasa seakan-akan memiliki kekuatan tetapi tidak tahu harus menggunakannya kemana. Suara mendesing. Ketika Lin Nan menyadari bahwa serangan itu tidak efektif melawan energi merah darah, otaknya langsung bereaksi dan tubuhnya mundur ke belakang secepat mungkin. Wus Weseses. Namun, saat dia mundur, sayap pertempuran 5 elemen yang tengah menyerap energi dengan gila-gilaan muncul di belakangnya secara alami. Ketika sayap pertempuran 5 elemen dan energi merah darah saling terkait, energi dahsyat segera terbentuk dalam sekejap, dan pusaran energi mulai muncul pada saat pertama. Kakak Lin. Baru pada saat inilah Yuxiner tiba-tiba terbangun, dan saat dia menemukan Lin Nan, dia langsung berteriak. Tetapi percuma baginya untuk berteriak sekarang, karena energi merah darah yang berputar-putar telah mulai mengalir liar ke sayap pertempuran 5 elemen. Nampaknya itu adalah efek dari menelan sayap pertempuran 5 elemen. Namun yang terjadi bagaikan pemboman gila-gilaan energi merah darah. Astaga, Lin Nan, yang bersembunyi di balik sayap pertempuran 5 elemen, tampak sedikit muram, dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa aura energi di atas sayap pertempuran 5 elemen telah mulai tumbuh liar, menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana bisa? Akan tetapi, ketika Yu Fengyang melihat pemandangan ini, dia tertegun dan menjerit kaget. Jika Anda ingin keluar dari medan perang kuno, harus ada satu saja yang selamat. Lagi pula, begitu dia masuk ke sini, dia sudah bertekad untuk mati. Awalnya, dia ingin mengandalkan tanda dao yang ditelan Yuxiner untuk menghadapi semua orang kuat di sini. Namun, kemunculan Lin Nan mengganggu semua rencananya sebelumnya. Senior, apa sebenarnya energi merah darah ini? Persepsi Lin Nan telah dalam keadaan aktif, jadi dia mendengar seruan Yu Fengyang pada saat pertama. Lapangan energi pengorbanan darah. Yu Fengyang tidak menyembunyikannya dari Lin Nan, tetapi menjelaskannya langsung kepadanya. Medan energi pengorbanan darah. Untuk sesaat, Lin Nan tampak tertegun dan bergumam pada dirinya sendiri. Cici. Pelahapannya masih berlangsung, dan seiring berjalannya waktu, cahaya merah darah itu tidak lagi tumbuh lebih kuat, tetapi menjadi semakin kecil. Harus dikatakan bahwa sayap pertempuran 5 elemen jelas merupakan harta karun kuno. Setelah menelan begitu banyak energi yang kuat, ia tidak menunjukkan tanda-tanda jenuh sama sekali dan masih menelan dengan gila-gilaan. Lihat, ini adalah harta karun. Pada saat ini, 7 atau 8 orang kuat juga telah tiba. Saat mereka melihat sayap pertempuran 5 elemen, mereka segera menunjukkan mata serakah. Menghadapi godaan harta karun seperti itu, tak seorang pun rela melepaskannya. Ayo kita lawan. Jumlah kita banyak sekali. Apa kita masih takut pada mereka? Ya, mari bertarung. Kita semua toh akan mati, jadi mari kita ambil risiko. Dalam sekejap, 7 atau 8 pria kuat saling berpandangan, lalu berbicara sambil menggertakkan gigi. Energi yang meletus dari sayap pertempuran 5 elemen begitu kuat sehingga mereka harus menanggapinya dengan serius. Jika dia mengambil kembali harta karun kuno ini, bukan saja akan membuat sekte miliknya semakin kuat, dia mungkin akan langsung dipromosikan menjadi orang terkuat di alam dewa. Karena dia seorang kultivator, keinginannya untuk memiliki kekuatan tempur tentu saja sangat kuat. Jadi setelah beberapa orang berdiskusi satu sama lain, mereka mencapai konsensus pada saat ini dan untuk sementara membentuk aliansi. Berdebar. Tetapi pada saat ini, Yuxiner tiba-tiba berhenti, mengerang, dan jatuh ke tanah. Sangat kuat. Persepsi Lin Nan merasakan kondisi Yuxiner pada saat pertama. Dia memandang sayap pertempuran 5 elemen di depannya dengan aneh dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Yuxiner sudah kelelahan saat ini. Apakah karena aktivasi medan energi pengorbanan darah atau karena ditelan oleh sayap pertempuran 5 elemen, tidak diketahui. Sudah berakhir. Aku tidak bisa keluar kali ini. Ketika Yu Fengyang menyadari keadaan Yuxiner saat ini, dia segera menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata tanpa daya. Tentu saja Lin Nan juga mendengar kata-kata ini, dan alisnya berkerut dalam lagi. Weseses. Dan pada saat ini, 7 atau 8 orang kuat di alam dewa-dewa telah melancarkan serangan terhadap Lin Nan. Yuxiner sudah tidak memiliki kekuatan bertarung lagi, dan Yu Fengyang hanya seorang kultivator di level Raja Dewa. Sekarang hanya Lin Nan yang menjadi ancaman terbesar mereka. 2130